Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kita belajar masih jarak jauh. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini COVID ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka. Sebelum memulai pelajaran, hendaklah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Kalau sudah selesai membaca surah, kita lanjutkan dengan membaca doa belajar. Mungkin anak-anak masih ingat doa belajarnya. Insya Allah Ibu yakin anak-anak masih ingat. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran dengan materi yang pertama adalah tentang makna memahami Quran Surah Al-Kafirun. Mungkin Surah Al-Kafirun ini biasa anak-anak baca di dalam sholat, yaitu yang terdiri di atas 6 ayat. Ini adalah surahnya. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ibu minta nanti anak-anak juga membacanya per ayat satu-satu. Boleh nanti ditampilkan bacaannya dengan memvideokannya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang satu persatu surah. Ini adalah surah pertama. Surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Al-Kafirun diturunkan sebagai jawaban Allah berikan terhadap orang-orang kafir. Tapi sebelum Ibu jelaskan, Ibu bacakan dulu surah Al-Kafirun dengan artinya, yaitu ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini adalah jawaban Allah melalui Rasulullah yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Mereka ingkar, mereka tidak mengakui kebenaran tentang ajaran Islam karena mereka masih menyembah berhala yang ada di tepi-tepi Ka'bah, ada Lata, ada Uzza dan lain sebagainya. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah ataupun beribadah berdasarkan tata cara agama yang lain. Umat Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran yang telah disampaikan di dalam Islam. Islam sudah memberikan ajaran kepada kita yang sudah kita tahu, tata cara beribadah, yaitu dengan cara solat. Solat sudah kita kenal, ada solat wajib dan solat sunnah. Itulah tata cara ibadah kita. Kita tidak boleh mengikuti tata cara agama lain. Apabila kita mengikuti, kita termasuk orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini menjelaskan, begitu juga orang-orang kafir tidak bisa melakukan penyembahan sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Mereka tidak menyembah apa yang kita sembah, karena kita juga tidak menyembah apa yang mereka sembah. Agama mereka juga tidak mengajarkan tata cara seperti yang kita ajarkan. Karena kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti ajaran agama kita. Dan mereka juga tidak berhak memaksa kita untuk mengikuti tata cara agama mereka. Kemudian ayat yang keempat. Wala ana abidum ma
antum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Sama seperti yang tadi, kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah, karena mereka pun tidak menyembah apa yang kita sembah. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Seperti yang Ibu jelaskan, kita tidak boleh mencampur adukan menjadi satu. Agama si A kita gabung dengan agama kita, agama si B, agama mereka kita gabung juga jadikan satu dengan agama kita, sehingga kita gabung untuk melakukan peribadatan. Itu tidak diperkenankan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Inilah kunci penjelasan yang Allah berikan. Kita harus menghormati ajaran yang mereka anut, karena kita berbeda agama dengan mereka. Di dalam ajaran Islam sesuai dengan makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang untuk menganut agama orang lain, untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Apalagi memaksa orang untuk menganut agama orang lain, untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Allah sudah menekankan sampai turunnya ayat ini karena adanya permintaan orang-orang kafir kepada Rasulullah supaya adanya pergantian cara beribadah. 1 tahun mereka mengikuti ajaran agama Islam, kemudian tahun berikutnya kita pula orang umat Islam mengikuti tata cara mereka. Ini yang dipintakan mereka kepada Rasulullah. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun memberikan penjelasan bahwa apa yang mereka inginkan tidak boleh diikuti. Jadi agama kita adalah agama Islam, agama mereka adalah agama mereka. Kita tidak boleh menggabung tata cara mereka, kita tidak boleh mengikuti tata cara ibadah mereka, karena tata cara ibadah kita sudah diatur. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita agar mereka mengikuti tata cara kita. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati sesama yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Islam sudah mengajarkan untuk saling menghormati, menyayangi, menyantuni walaupun kita berbeda agama dengan orang lain. Islam tidak mengajarkan permusuhan, perkelahian. Yang Islam ajarkan adalah kedamaian. Hanya ini yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu harapkan nanti anak-anak membaca surah Al-Kafirun satu-satu bisa diupload ke grup kita di kelas 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.